seperti doa yang disampaikan oleh Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, berikanlah hikmah ilmu kepadaku dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Bermohon kita kepada Allah, ya Allah, berat betul perjuangan selama Ramadan. Beri kami kekuatan ya Allah untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu 11 bulan yang akan segera kami lalui. Dan hari ini kita sudah jejakkan langkah di hari yang pertama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Wa alhiqni bis-shalihin, ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa saleh sendiri tidak cukup. Kamu harus saling bersama. Kenapa Ramadan orang mudah keluar ke masjid untuk melaksanakan ibadah sunnah? Kenapa? Karena semangat kebersamaan itu tumbuh. Gampang orang berangkat ke jenazah. Kenapa sudah itu berkurang? Karena semangat itu tinggal di masing-masing diri kita. Yang kuat jalan, yang tidak tinggal. Maka wa alhiqni bis-shalihin, ya Allah, masukkan aku bersama orang-orang yang saleh. Lalu yang kedua, doa Ibrahim itu, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku dikenang dengan catatan-catatan yang baik bagi generasi yang akan datang sesudahku. Ibrahim sudah mencapai itu, tantangannya kita. Mau diingat sebagai apa kita hadirat Allah? Tanya pada diri kita masing-masing hadirat Allah. Dalam umur kita yang mungkin ada yang 60, 70, 80. Bagi yang sudah berumur 60 pulang dari sini, ingatlah ada berapa orang yang mengisi kenangan bapak dan ibu. Berapa orang yang baik yang bapak akan kenang selalu. Pertanyaan itu pula yang akan dijawab anak-anak kita. Mereka akan kenang kita sebagai apa? Ibrahim mendoakan, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan generasi sesudahku mengingat yang baik-baik dari diriku. Tidak akan lama hidup ini, ya Allah. Beberapa kali khatib mendampingi jenazah yang dimasukkan ke dalam kubur itu, ya Allah. Orang yang hebat, orang yang kita agungkan, orang yang kita banggakan. Tapi ketika masuk ke liang lahat itu, ketika dibukakan kafannya, diletakkan tanah di pipinya, dengan mati Allah, pada saat itu kenangan-kenangan akan muncul bagi orang-orang yang sesudah. Hari ini kita masih menyebut imam yang baru almarhum beberapa bulan yang lalu. Kita masih punya kenangan bahwa beliau adalah salah seorang yang telah banyak memberi hal-hal yang baik bagi kita. Tapi bertanyalah pada diri kita, seberapa lama ingatan orang akan bertahan pada kita? Karena ingatan-ingatan orang itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika jenazah itu dibaringkan di masjid, di musalla, biasanya pembawa acara bertanya, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, beranikah kalian bersaksi bahwa jenazah ini baik? Pada hari itu mungkin mereka mengatakan baik karena ada di sampingnya, ada kenalannya, ada anaknya, ada menantunya, ada tetangganya. Mereka katakan dari mulutnya baik. Tapi di hari pembalasan nanti, hadirin Allah, di yaumul mahsyar nanti, kesaksian-kesaksian orang yang engkau zalimi, kesaksian orang-orang yang engkau beri manfaat,
itu betul-betul dihitung dengan sangat cermat. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Didik generasi. Khatib merasa senang sekali pada hari ini, hadirin mati Allah, melihat jamaah kita begitu beragamnya umurnya. 70 ada, 60 ada, 50 ada. Bahkan ini yang kecil-kecil yang selama Ramadan kita kehilangan mereka. Anak-anak kita yang umur SMP, SMA yang hari ini ada bersama kita, hadirin mati Allah. Hati terus terang merasa kehilangan. Di mana anak-anak kita ini di Ramadan kemarin? Bagaimana kita menanamkan cinta kepada agama kepada anak-anak kita sehingga masjid musalla kita ada sekitar 20 atau 20 lebih masjid yang hati kunjungi selama Ramadan. Hanya ada 2-3 anak-anak yang umur SMP, yang SMA bahkan nyaris tidak kelihatan apakah mereka sudah menjadi makhluk-makhluk gaib. Bagaimana kita mendidikkan ini pada anak-anak kita, ya Allah? Wahai para ayah, engkau tidak akan melangkah, kakimu tidak akan bergeser sebelum engkau ditanya tentang amanah yang diberikan kepadamu dan amanahmu yang terbesar, anak-anakmu dan istrimu. Akan ditanya tentang itu. Hadirin mati Allah, di beberapa negara ada satu teori yang disebut dengan fatherless country, negara-negara yang tidak punya ayah. Dan itu salah satunya termasuk negeri Gayo tadi. Apa itu fatherless country? Negeri-negeri yang ayahnya tidak pernah berinteraksi secara intensif dan memberi warna pada anak-anaknya. Ayah menganggap dirinya hanya mencari harta, mencari kekayaan. Tugasnya hanya mencari bagaimana agar anak dan istrinya sejahtera. Para ayah lupa bahwa kesejahteraan harta itu bukanlah satu-satunya tanggung jawab. Al-Quran menyebut dialog antara ayah dengan anak 14 kali. Sementara percakapan ibu dengan anaknya hanya 4 kali dalam Al-Quran. Artinya apa? Wahai ayah, kembalilah engkau ke rumahmu, bertanyalah pada dirimu, sudahkah engkau kenal anakmu dan mau kau bawa kemana anakmu? Apakah engkau akan biarkan dia dididik oleh zamannya yang kamu tahu sendiri bahwa zaman ini antara sampah dan kebenaran itu sama menariknya, bahkan sampah jauh lebih menarik disajikan pada anak-anakmu. 10-15 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, wahai para ayah, termasuk Khatib sendiri sebagai seorang ayah dari putri-putrinya, dulu engkau hanya bertanggung jawab mengawasi anakmu di kampungmu. Ke Mongali, kita kampung Mongali, kampung Mongali lumayan lah, mungkin mau lewat Pinangno, Kiki atau Besnu karena dekat. Tapi hari ini wahai ayah dan ibu, anakmu otaknya tidak diisi oleh teman-temannya yang ada di Mongal. Anakmu otaknya diisi oleh Korea sana. Anakmu otaknya diisi oleh Amerika sana melalui Twitter, Facebook, TikTok, oleh Cina sana. Maka kalau engkau berpikir bahwa keadaanmu baik-baik saja dan engkau mau mendidik anak-anakmu sebagaimana dulu engkau dididik, maka yakinlah engkau telah salah memilih jalan. Engkau harus berlari, belajar mengamati situasi sehingga engkau bisa mendidik anak-anakmu dengan baik. Barulah kalau demikian
maka engkau akan mewujudkan salah satu doa Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Engkau akan dikenang sebagai ayah idaman, sebagai ayah idola bagi anak-anakmu ketika engkau telah meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tantangan kita memang berat. Tapi kehadiran kita di zaman ini tidaklah kebetulan. Kita ada di zaman ini tidak kebetulan. Karena Allah kirim kita di zaman ini, karena Allah yakin, Allah titipkan pada kita kemampuan bahwa kita akan mampu menjawab tantangan ini dengan syarat ada kemauan untuk terus belajar, untuk menggunakan indera yang Allah titipkan kepada kita. Bukankah kamu semua dulu bodoh, tidak tahu apa-apa? Allah kirim kamu tidak mengetahui apa-apa, kata Allah dalam surah An-Nahl. La ta'lamuna syai'a. Tetapi Allah sayang padamu, maka Dia berikan padamu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah titipkan padamu telinga, yang dengan telinga itu kamu bisa mendengar, yang kamu bisa membaca pengalaman masa lalu kaum-kaum yang dihancurkan, meskipun mereka itu jauh lebih hebat, lebih kuat dari kamu. Kamu bisa membuat bangunan yang hebat seperti itu. Dulu kaum Ad dan Samud membuat bangunan yang indah dari batu yang dipahat dengan sedemikian indah. Mari hadirin Allah, Idul Fitri kali ini kita jadikan sebagai titik awal keberangkatan. Tidak kita jadikan bahwa Idul Fitri ini adalah akhir dari sebuah perjalanan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita bersama orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk mendukung program yang disampaikan oleh Pak Imam kita tadi, menghasilkan anak-anak yang mencintai Al-Quran, yang menanamkan dirinya dalam Al-Quran. Tidakkah semua kita berharap pada hari di mana tidak ada naungan, maka anak-anak kita yang kita didik dengan Al-Quran itu akan datang kepada kita, menjemput kita, menarik tangan kita, ayo ama ini entah rumahku kuaso perlu hisab. Tidakkah kita punya keinginan bahwa di hari ketika semua orang ketakutan, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasul mengatakan kepada Aisyah bahwa pada hari itu manusia dilahirkan dalam keadaan tanpa busana, tidak berpakaian. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak malu manusia pada saat itu? Rasul mengatakan, tidak ada orang yang sempat untuk menoleh ke kanan dan ke kirinya, karena pada saat itu mereka disibukkan dengan pertanggungjawaban atas dirinya. Dan dalam situasi seperti itulah anak-anak yang kita didik dengan Al-Quran akan datang dengan membawa mahkota dari cahaya yang diletakkan di kepala-kepala kita, karena kita telah menanamkan kepada mereka kecintaan kepada Al-Quran. Hadirin ya Allah, mari terus kita belajar bersama-sama, bergabung bersama-sama, sehingga mudah-mudahan doa Ibrahim yang terakhir disebutkan, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah kami pewaris dari surga Na'im. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hari ini sebagai manusia-manusia baru, manusia yang kembali kepada fitrahannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang sudah kita laksanakan dan menjadikan kita termasuk orang-orang faizin, orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang beruntung itu? Allah sebut dalam surah Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dari mimbar yang mulia ini, khatib memohon maaf atas segala kekurangan,
atas penyampaian yang tidak pada tempatnya, atas semangat yang terlalu tinggi, meskipun khatib sendiri pun masih tertatih untuk mencoba untuk menata diri, menata keluarga. Tetapi yang tidak, dengan khutbah ini paling tidak khatib akan tertantang untuk terus berupaya menjadi lebih baik. Juga pada hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan akan berada di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Kami atas nama panitia PHBI Kampung Mual mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan juga kami atas nama Reja Kampung Mual beserta pemerintahan Kampung Mual beserta aparat Kampung Mual, pemuda-pemudi Kampung Mual mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami juga RGM Kampung Mongal dan aparatur Kampung Mongal, pemuda-pemudi Kampung Mongal, imam dusun Kampung Mongal, imam dusun Kampung Mongal beserta aparatur mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.